teman-teman. Hari ini kita mau ngapain sih teman-teman? Nonton apa ya? Ada tahu gak? Sharing time betul. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Kita doa yang baik. Berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang doa maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan. Ya Allah, terahilah hati kami dengan hidayahmu seperti Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu selamanya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, sepertinya kita harus cek semangatnya yuk. Ayo kita dulu yuk. Tetap semangat ya teman-teman ya. Siap, yuk kita tunjukkan kekompakan dan semangat semuanya yuk. Semangat. Kurang semangat. Alhamdulillah udah siap ya. Hari ini kita akan sharing time dan sebelumnya kita nonton dulu. Oke, baiklah, siapa yang mau nonton teman-teman? Oke, sekarang mereka duduk rapi. Ya, kita akan siap-siap menonton. Oke, nanti Bu Juni sama Bu Dara akan lihat siapa yang paling khusyuk nontonnya dan yang paling fokus ya. Nah, sekarang tidak ada yang bersuara dulu ya. Suara ulang. Masih ada. Kalau masih ada suara, Bu Juni nggak mau putar videonya ya. Betul. Hitungan ketiga, tidak ada suara. 1, 2, 3. Masih ada suara. Ya. Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki parubaya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur. Sudah saatnya menanam gandum.
Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu. Namun sayang sekali dari 4 anak lelaki yang dia miliki, hanya ada 1 anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya. Amin. Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat. Semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain. Nak, bantu ayah memanen padi ya. Tidak mau. Aku malas. Kan sudah ada si Faiz. Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada keempat anaknya. Yuhu, aku dapat uang lagi. Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya. Untuk apa, Nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian? Pokoknya, kami minta lagi. Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah. Camping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup. Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya. Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah. Hati-hati ya, Nak. Semoga Allah selalu melindungimu. Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya. Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu. 1 jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya. Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu. Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu. Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata, Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, Nak. belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih
karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayan terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah. Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah kau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang? Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat. Ladang sayur ini untukku sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu. Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku. Kandang domba dan sepetak ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh. Berterima kasihlah kepada kami. Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku. Hari itu juga Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik. Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku? Kemarilah, bantu aku memerah susu ini. Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka. Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu. Uang untukku ya. Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri. Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah? Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja. Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus. Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya? Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi. Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja. Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon, persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi. Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku. Sepulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar. Aku akan membeli ikan besar ini. Berapa harganya? Cukup 5 dirham saja, mudah. Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang. Semoga hidupmu penuh berkah. Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore. Saat Faiz sampai di rumah, ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya. Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan
perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membelikan ini. Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang. Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan. Apa ini? Masya Allah. Ada apa suamiku? Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan. Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali. Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan. Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Berapa harga yang kau berikan? 100 dinar. Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini wajah ayahnya terlihat bahagia. Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil. Jadi mutiara itu juga dari ayah? Benar, aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti. Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak. Sama-sama, Dek. Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah, namun kaumnya selalu saja menentang. Dia pun Oh, sudah. Allah. Gimana? Filmnya seru banget atau seru aja? Seru banget. Ternyata banyak hal yang bikin gitu ya, ada yang bikin masya Allah gitu ya. Iya nih Bos Budi, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dari ya. Apalagi ya, kita ngapain ya nih Bunda? Oke, sekarang kita ngapain nih, saudara? Nih, sekarang kita ada beberapa pertanyaan. Dari giliran ya, misalnya dari kelas 1, terus kelas 2, kelas 3 gitu. Time to Tadinya. Oke, pertanyaan pertama. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Oh iya. Nanti ada apa ya? Ada sesuatu. Ya, kita dapat. Siapa yang mau dapat hadiah? Iya, wah banyak sekali juga nih. Banyak banget ya. Tapi kita akan pilih yang angkat tangan tercepat dan jawabannya benar. Betul ya. Ada lagi bunyi syaratnya. Apa tuh? Duduknya tertib. Ya betul, harus duduknya yang paling tertib. Tertib, kemudian angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab. Betul. Dan pertanyaannya harus selesai dulu. Misalnya nih, apa itu? Nah, itu tidak ditunjuk ya. Yang ditunjuk yang sudah selesai dibacakan pertanyaan baru angkat tangan, baru dia ditunjuk. Ya. Oke. Dari Pertanyaan dari mudah dulu Pak dari saya. Oke. Ini yang mudah dulu ya, yang mudah. Oke, pertanyaan ini. Dengarkan ya. Pertanyaan pertama. Siapa? Kelas 1 dulu ya? Kelas 1 dulu ya. Kelas 1. Siapa nama anak yang berbakti di kita kami? Nih, ini jawab. Yang ini Anara. Anara maju Anara. Siapa namanya sayang? Betul? Betul. Dapat hadiah.
lambang THR ya, ada THR. Terus apa lagi? Ada buku not, ada pensil. Wah, oke. Selanjutnya Budara. Pertanyaan kedua. Kelas 2 dulu kan Kelas dua ini ya. dulu, boleh. Gantian ya. Kelas 2. Kelas 2 tangannya di bawah dulu. Duduk dulu yang tertib, yang tertib tuh, yang tertib nih. Kayak 2C nih masih tertib. 2D Putra lumayan. Ini juga berat. Putri juga oke. Pertanyaannya adalah ada berapa saudara Faiz? Bu Juni lihat angkat tangan setelah dibacakan pertanyaan. Kalau masih dibacakan pertanyaan terus angkat tangan, Bu Juni nggak tunjuk ya. Nah, Dindi, Pak Dindi. Betul nggak yang ketiga? Betul. Dapat hadiah. Ambil. Terima kasih, Dindi. Selanjutnya kelas 3. Kelas 3 siap-siap. Siap-siap. Bu Juni, Budara lihat ya setelah Bu Juni bacakan soalnya baru angkat tangan siapa. Kalau masih bacakan soal terus angkat tangan jangan ditunjuk ya. Oke. Soal untuk kelas 3. Apa yang ditemukan Faiz di dalam perut ikan? Coba. Malik. Yang lain pada angkat tangan sebelum selesai soalnya. Balik baju Malik dulu. Malik kan? Sini sayang, maju sayang. Oke. Apa yang ditemukan di dalam perut ikan? Tiara. Ya betul. 100. Tepuk tangan dong semuanya. Masya Allah. Sekarang udah ini ya, udah fokus. Sekarang kita kasih pertanyaan yang lebih sulit lagi. Kelas berapa nih? Kelas 1 lagi, siap-siap ya. Yang udah dapat hadiah, boleh berikan kesempatan kepada temannya yang lain ya untuk menjawab. Nah, aku mau tanya kelas 1 nih. Pertanyaannya adalah, oke, ayahnya Faiz kan seorang petani. Nah, terus pertanyaannya adalah lahan apa saja yang dimiliki ayahnya Faiz? Kosong. Kan nggak boleh dijawab dulu guys. Jangan dijawab dulu, angkat tangan dulu, Angkat tangan dulu, ditunjuk baru jawab ya. Kita ganti. Ya, teman diganti ya. Selanjutnya, apakah jangan jawab dulu ya, nanti ganti lagi nih. Simpan dulu, sabar. Apakah harta warisan yang diberikan untuk Faiz? Yang hijau. Jadi, Hamid. Harta warisan yang diberikan oleh ayahnya. Uang tujuhnya betul. Betul. Selain itu, Satu lagi. Ada yang pesawat, ada yang padang sayur. Nah, Faiz lagi apa tuh? Satu lagi. selain Lagi. Mutiara tuyul. sedikit Sedikit lagi. hampir Temannya sawah. temannya sawah apa ya? Apa? Ya benar lah. Keren nih, berarti udah fokus banget tadi nontonnya ya. Oke, selanjutnya Selanjutnya kelas berapa? kelas 2 ya. Bagaimana, dengarkan. Tadi kan sebelum meninggal ayahnya Faiz, ladangnya kan subur ya. Terus hasil tanamannya bagus-bagus ya. Nah, sekarang
Tarik. Oke, tarik. Yang lagi. Ya, silakan tarik. Ladang-ladangnya gimana tarik? Ya, bagaimana tadi keadaan sawah dan ladangnya menurut Taufik gimana? Satu tidak subur. Jadi tidak subur berarti jadi apa tanamannya? Satu. Kita kasih apa? Satu. Tidak apa? Dua. Tidak. Tiga. Empat. Katanya dari yang kasih kesempatan yang lain. Oke. Apa? Tadi udah kakak yang bikin yang terakhir apa sih tuh? Oh iya, ini ya. Putra. Tadi kan Putri udah, Putra ya. Ini siapa sih Kenzi ya? Ya, Kenzi. Oh ya, Bagaimana keadaan sawah dan ladang? nggak tahu gambarnya, tapi bingung apa ya nama kata lainnya juga. Tidak sulit apa? Jadi kosong. Nggak subur. Tidak subur itu apa sih kata lainnya? Apa saya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Kita cari yang lain. Yang sebelah sini. Kayaknya susah banget deh. Ini nih. Putra. Oh, David. Oh, David kelas 3. Bukan. Kelas 2. Kayaknya masih bingung nih kata lain dari tidak subur. Bagaimana keadaan ladang dan sawahnya yang Faiz setelah meninggal? Kering, betul. Kering, teman-teman. Bukan tidak subur. Iya, betul. Ya, udara tiga udara. Susah. Oke, yang rapi. Jeng. Hap. Ya, udah ini kita memperoleh nih pada bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Belum. Kelas 3 soalnya adalah tadi Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya. Terus dia diminta untuk menggali di bawah pohon tuh. Apa yang ditemukan? Ada berapa jumlahnya ya begini ya? Jumlahnya ada berapa di dalam harta karun? Kelas 3. Siapa begini? Tadi itu siapa? Fatima. Yang sama. Harta karun. Jumlahnya ya. Nanti saya sini. Oke, harta karunnya berapa Kak? Ada berapa ya? Sebutin nama mata uang. 100 dirham Bun. 100 dirham ya? Betul apa betul? Betul apa tidak? 100 dirham. 100 dirham. Oke. Cari yang lain apa? Ya, buat apa ya Kak ya? Belum. Hampir benar. Kelas 3B coba. Tadi kan 3 udah, 3D udah. 3D udah. 3B berarti.
3C, 3C. Coba, mana 3C? Ya, Putri. Oke, Najwa. Yang kelas 1, kelas 2. Nanti kalau kakak kelasnya nggak bisa jawab, nanti siap-siap ya. Ada yang 1 bilion, 100 bilion ya Allah, itu udah banyak banget itu. Bisa buat beli rumah ya. Oke Kak, harta karunnya berapa jumlahnya? 100 dirham. Betul, 100 dirham. Bukan. Bukan. Kamu bilang apa tadi? Dinar, betul. Dinar, bukan dirham. Sekarang kita masih tanya-tanya lagi kan? Ya, Nanti kita tanya-tanya lagi. boleh. Kelas 2-nya. Ada masih banyak ya. Buat kelas 1. Kelas 1 baru siap. Tadi yang Putri udah, Putra udah belum tadi? Belum. Cari yang Oke. Yang putra ya. Jawabannya udah putra. Oke, pertanyaan untuk kelas 1. kelas 1. Kenapa Faiz sangat disenyum oleh ayahnya? Nih, Ustaz. Maju saya, maju berdiri. Kenapa ya? Ayahnya sayang banget. Dia Sudah membantu. Lagi sifat baiknya. Baik. Oke, boleh. Karena suka membantu juga. Sifat Mas Dayan sebagai Faiz. Berarti dia ke Kelas 2 siap-siap ya. masih ada yang berbicara. Jangan aja kali yang bunyinya. Ada aja kesukaannya. Ada kesukaannya. Ya. Oke, suaranya. Kelas 2 siap. Oke, siap-siap ya. Kelas 2. Sebutkan kelas 2. Lihat ya budara siapa yang tepat pertama setelah baca soal. Sebutkan sifat-sifat baik Faiz. Siapa dari budara? Apa yang belum tentu? Siap. Oh, siap. Siap kan ya? Siap dari awal. Oh ya, oke. Siap ya. Sifat-sifat baik yang Faiz apa saja sebutin? Boleh 2 atau 3. Sifat-sifat baiknya Faiz yang bisa kita ambil pelajarannya. Iya, sifat baik itu contohnya apa saja? Tadi Faiz apa aja? Ngapain aja? 1, 2, 3, tangan. Teman-teman, sifat baik itu kan baik. Apa saja sih contohnya tadi yang Faiz lakukan ya? Belum. Ya, 2B, silakan. Siapa budara? Nafisa. Oh, Nafisa. Oke. Sifat baik Faiz. Boleh sebutkan apa aja sih sifat-sifat baiknya dari Faiz ya kepada ayahnya, kepada semua orang. Berbakti kepada orang tua, apalagi iya, berbagi atau bersedekah. Itu namanya sifat-sifat baik. Kalau misalnya sifat baik Faiz apa? Dia baik. Iya, baiknya apa? Ya, Baiknya tadi ada membantu ayahnya, berbakti, suka berbagi itu sifat suka berbagi ya. Betul, merawat ayahnya. Betul.
Pertanyaannya adalah Nanti ada soal rebutan ya, kelas 1, 2, 3. Siap-siap ya. oke, kelas 3. Pasti kayak siap-siap. Pertanyaannya adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Faiz? Bapak Bu, Siapa itu kelas berapa ya? tidak ada yang salah dari banyak sekolah. Ulang. Kelas 3 ulang. Kita hitung 1, 2, 3 tuh sama tangan. Ya. Ulang. 1, 2, 3. Coba Pelajaran apa? ambil dari kisah Faiz. Berbakti kepada orang tua dan berbagi. Betul. Oke. Terakhir kayaknya kita rebutan ya. Rebutan ya. Kelas 1, 2, 3. Siap-siap ya. Siap ya. Attention. Sikap duduk yang baik. Rebutan siapakah yang paling banyak poinnya? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 nih? Yang paling cepat. Oke. Siap? Jawabannya boleh iya, boleh tidak. Ya, jawabannya iya atau tidak. Atau benar salah atau enggak? Benar salah ya. Benar atau salah? Oke. Dengarkan dulu dunia. Ya. Benar atau salah? Belum. Benar atau salah? Faiz adalah anak yang durhaka. Betul, ini tadi. Lanjut, kelas 1 ya, poinnya nih 1 nih. Lanjut, pertanyaan kedua. Benar atau salah? Jumlah saudara Faiz ada belum. Benar atau salah? Jumlah saudara Faiz ada 3. Ada 3. Kelas 2 jawab bareng-bareng. Kelas 2 tadi. 1, 2, 3, benar salah? Tapi tadi bukan nih. Oke, terakhir. Benar atau salah? Benar atau salah? Harta yang didapatkan, harta karun yang didapatkan Faiz berjumlah 100 dirham. Kelas 1. Benar atau salah? Oke, baik teman-teman. Kayaknya udah semangat banget gitu ya. Lanjut ya nih. Lanjut besok ya. Oke. Waktunya sudah habis. Kita akan akhiri. Masya Allah. Jeng. Rapi. Oke, teman-teman. Ya. Masih ada yang jalan-jalan belum? Iya, ada Masih ada yang arisan-arisan. Oke, siapa yang mau ke kelas? Belum ke kelas, cuma dikit begini. Ternyata waktunya tidak terasa ya Budara ya. Iya, waktunya sudah habis. Nanti kita gantian ya sama anak-anaknya. Besok ada lagi kok, Mbak. Ya besok ada lomba.
Iya, betul. Oke. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan kisah kami dan Pak Isya. Jadi kita harus ngapain teman-teman? Harus berbakti kepada orang tua. Jadilah pribadi yang selalu apa? Berbakti dan punya sifat yang baik. Dan terus apa lagi ya tadi? Dan tidak pernah marah dengan berdolanku. Dia sangat sabar, sangat sabar. Oke, baik teman-teman, kita berdoa ya. Berdoa dulu, baru kita kelas. Sikap doa yang baik. Kita baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah melakukan salat hari kedua. Besok apa? Hari ketiga dengan lomba. Ada lomba apa aja? Jangan lupa